Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dede Mulyadi di channel saya MDPL. Kita coba ngebahas untuk perjalanan dari seorang Bang Iwan, yaitu dari pertama perjalanan karir atau hobinya melakukan pendakian. Coba Bang Iwan ceritain gimana perjalanan Bang Iwan untuk awal gitu, awal masuk ke dunia dunia pendakian, awal jatuh cinta di dunia pendakian itu gimana coba? Pertama-tama saya coba-coba, akhirnya saya Jangan nggak, coba-coba. bukan coba-coba. Bahasa jelek banget, coba-coba apa gitu. Memulai. Mulainya sih diajakin temen, Diajak apa dipaksa? lebih kepaksa sih kayaknya. Lebih dipaksa buat nyobain, ayo kita naik dulu, cobain dulu gimana rasanya. Awal-awal sih ya agak takut juga kan, karena masih parno lah kita naik gunung kayak gitu kan. Apalagi awal-awal 2014-an tuh masih agak, walaupun udah ramai pendakian tapi masih belum terlalu populer kayak sekarang lah. Masih masih apa ya, parno lah dibilang. Dan untuk destinasi pertama untuk pembelajaran itu di mana tuh? Tempat mana? Pertama banget sih waktu itu, kalau Munara itu termasuk gunung nggak ya? Bukit. Bukit ya. Ya pertama sih ke Bukit Munara, Di daerah Parung. sekitar daerah Parung sana. Dan habis itu ternyata wah asik juga nih kita, walaupun cuman View-nya naik, lumayan nih. viewnya lagi bagus kan habis hujan tuh kalau nggak salah waktu itu, jadi kelihatan semua. Nah dari situ mulai wah kayaknya boleh juga nih kalau dicobain ke tempat lain gitu kan. Nah, oke, itu kan ya mungkin awal-awal kesan cinta terhadap ketinggian itulah gitu kan. Ya bisa dibilang Ya, ya gitu. kan begitu. Nah, untuk step berikutnya, maksudnya perjalanan berikutnya itu kemana aja tuh? Dari pas awal setelah Munara sampai tahun ini. Coba diinfoin dulu Bang. Kalau abis yang dari Munara itu mulai mulai itu nabung-nabung sedikit, terus kita ada rencana ke Cireme tuh, pas yang beneran, berarti beneran naik gunung lah. Nah itu Gunung pertama. fix gunung pertama, Langsung Ciremai. langsung ke Cireme. Tadinya saya sih nggak tahu Cireme itu Cireme, tahu Cireme aja ada pokoknya kan. Pokoknya ngomong kosong apa nggak tahu lah pokoknya, Blank. masih nggak paham gitu, nggak iya. Dan saya kan bilang waktu itu sama teman saya kan, nemanin bos yang satu ini kan, gua searching dulu nih, kata dia nggak usah, ngapain searching orang Iya. gunung mah sama aja kata dia gitu. Iya, kemungkinan searching itu takutnya akan menimbulkan Iya pikiran yang apa gitu kan, karena ya mungkin banyak orang tahu ya kan Ciremai itu kayak gimana ya kan, ya mungkin dari sisi tempatnya itu. kayak gimana gitu kan. Ya mungkin kalau untuk pemula emang jarang ya, kecuali warga-warga sekitar gitu kan. Tapi kesannya gimana gitu? Kesannya sih saya pikir kayak gimana ternyata capek pak. Capek bener naik gunung ya, lumayan juga sih. Dan mungkin agak ketolongnya karena banyak orang kali ya, jadi kita nggak terlalu Panas. hujan sih kayaknya, hujan nggak sih kita? Panas ya, panas Debu. dan debu banget sih itu. Dan selanjutnya itu kemana tuh? Itu kan berarti Ciremai itu goal atau file atau masih punya PR gitu? PR di sana karena Belum sampai. belum sampai, cuman nyampe Simpang Api kalau nggak salah, itu sedikit lagi padahal kan. Karena apa ya, Berarti masih ada keinginan dong, maksudnya ya buat nyampe di atas Ciremai. masih ada mungkin next time lah ada Tapi entah kapan. tapi nggak tahu kan. Mungkin karena waktu itu mungkin karena masih baru juga, kaget kan ternyata eh, terus perbekalan kayak alat juga masih belum fix, jaket masih asal-asalan waktu itu, masih baru belajar banget lah. Nah, untuk perjalanan berikutnya itu setelah Ciremai itu kemana aja Bang Iwan? Dan apa gitu yang dirasain untuk perjalanan berikutnya?
Kalau nggak salah habis ke Ciremai itu di tahun yang sama kita ke Merapi. Nah di Merapi itu tuh lagi-lagi kita ya seperti gimana ya ceritain ya, di Merapi Menikmati. lumayan menikmati sih. Agak beda suasananya dengan di Ciremai ya. Mungkin dari segi orang-orang di sananya tuh kayaknya lebih ramah-ramah, lebih baik. Oh, maksudnya sambutan Sambutan warga sekitar tuh agak beda gitu. di pos pendaftaran atau Mm-mm. pendakian gitu. Pada Di pos saat Merapi. Nah, itu juga kan baru pertama tuh keluar kota karena kan sebelumnya saya cuma mainnya di Oh, situ-situ aja. Saya mah kan anak rumah, saya mah di Ciremai juga luar Jawa. mungkin luar luar daerah kali ya, Luar Jawa. luar Jawa, tetap pulau Jawa. Ciremai Jawa Barat. Oh, Ini luar Jawa. Jawa Barat. Tengah kita ya Tuh, itu lumayan. kan, jadi kaget gitu, oh ternyata orang sana tuh Ramah. sopan-sopan, ramah-ramah. Bukan berarti orang Jawa Barat nggak sopan-sopan, nggak ramah-ramah. Mungkin ada beberapa oknum yang Oke, well, Mau- intinya di Jawa Barat itu pernah punya pengalaman yang kurang menyenangkan. Iya. Gitu. Dan untuk Merapi itu gol atau gimana? gol. Maksudnya Kita sampai kalau untuk puncak nyampe puncak walaupun sempat badai, sebut badai ya. Sempat. sempat apa gitu duduk dulu lama gitu kan. ya teman juga ada yang sakit, maklum dia suka sakit-sakit sendiri. Saya bingung kalau naik sama dia tiba-tiba sakit lah apalah. Oh, berarti udah di Merapi itu dapat kesan yang oke lah gitu kan. Soalnya sampai puncak juga, di bawah juga enak gitu kan. Nah, berikutnya itu gimana? Kemana gitu? Pasti kan ada rasa gitu. Wah, Merapi keren ya gitu. Yuk. Ya maksudnya karena sampai puncak gitu kan keren gitu kan. Itu kemana gitu? Mana ya, dari Merapi kita ke Semeru ya, ke Semeru. Bener ya, ke Semeru ya? Semeru mungkin. Kayak kalau nggak salah kita langsung ke Semeru deh. Terus Di tahun berikutnya tapi itu ya dari Semeru tuh sempat ke Guntur, sempat ke Prau. berarti Semeru dulu baru Guntur. Semeru dulu baru Guntur. Nah, untuk di Semeru itu gimana tuh? Maksudnya perjalanan ke Semeru itu gimana? Perjalanannya kalau dari rumah sih lumayan Menikmati. Ya baru pertama kali kan kalau secara perjalanan naik kereta nyampe 12 jam lebih ya kita dalam kereta. Terus pengalamannya lumayan sih, kita 12 jam kan naik kereta. Terus naik mobil off-road kan, kapan lagi naik mobil off-road, naik jeep. Saya kan nggak jarang naik mobil, saya mah bisa naik beca off-road. Nah, berarti di Semeru kesannya juga lumayan baik, Ya. maksudnya asik. Nah, untuk trekkingnya itu dari awal Ranupane sampai atas itu gimana? Ada kesulitankah atau banyak nikmat atau keindahan atau ada hal-hal yang jauh berbeda dari Merapi atau gimana? Kalau trek dari Merapi, Semeru ya, Semeru kita kena hujan sih yang agak membuat kita down juga kan. Pertama hujan, agak kesorean nyampe, sempat kena malam juga kan misalnya. Tapi sempat makan pisang goreng dingin. Pisang goreng dingin sih itu lumayan itu. Pisang goreng dingin pakai sambal. Itu sebenarnya itu makanan khas yang luar biasa dari Ya. orang-orang, maksudnya dari masyarakat Ranupane ya. Pisang goreng dingin pakai sambal 2000-an. Ya lanjut Bang. Sempat kehujanan juga, semuanya basah karena kan waktu itu kita di akhir tahun ya, sekitar bulan Oktober. Libur Natal. Iya, Oktober. bulan Oktober. Jadi ya memang lagi hujan-hujan ya, Jalurnya becek. Terus kalau dari jalur sih itu, tapi kalau dari pemandangan ya Ranu Kumbolo tuh nggak bisa bohong. Orang cerita tuh nggak ada yang bohong kalau Ranu Kumbolo tuh yang bagus banget sih kalau menurut saya. Nyata indahnya gitu ya. Berarti kan kita udah nyampe, berarti yang udah nyampe Ranu Kumbolo, terus kan berarti itu nyampe puncak gak waktu itu? Nggak nyampe puncak, karena kalau dari saya pribadi sih karena kan nyampe Kalimati itu masih hujan tuh ya, pakaian semua udah basah, saya udah nggak ada pakaian kering lagi lah, ibaratnya terlalu riskan lah kalau saya harus maksain ke puncak. Makanya saya tetap milih di bawah, tapi ada beberapa teman kita tetap ke atas kok. Dari 5 orang kita 3 orang kita tetap ke atas. Mau berangkat 5 naik 3. Berangkat 5. Oh, berarti intinya
nggak nyampe puncak pun Semeru itu udah luar biasa Iya, gitu. betul. Oh, iya. Setelah Semeru kemana lagi Bang? Kita ke Guntur, boleh ke Guntur, lumayan tuh. Eh, Kalau pas sampai puncak itu mirip-mirip ke Semeru katanya. Kalau yang banyak orang sih bilang Guntur itu Semeru kecil lah, karena jalur pasir, top view-nya bagus lumayan. Walaupun sempat kena kabut juga karena kesiangan waktu itu kan. Berarti nyampe atas. Iya. Mungkin kalau enaknya di Guntur itu sumber airnya banyak. Kayak di gede gitu. Iya, kayak di gede. Kanan kiri air. Jadi nggak terlalu pusing-pusing estimasi airnya, kita nggak terlalu pusing-pusing. Nggak perlu bawa air. Iya, betul. Kayak di Ciremai. Kalau di Ciremai musim kering waktu Bawa air itu, dari bawah. gak ada di bawah. Emang kan ada. Ya real air tuh yang kita bawa aja, nggak ada dari sumber mata air lagi. Nah, berarti kan dari beberapa gunung, 5 tadi, hampir 5 gunung. Iya, hampir. Dari pertamanya itu dapat dari apa? Munara. Bukit Munara sampai di atas, terus Bukit Munara itu sampai di atas, terus masuk ke Ciremai masih ada PR, Merapi nyampe di atas, Semeru ada PR, Perahu ada PR ya. Perahu sampai. Perahu nyampe atas, berarti ada 2 gunung yang masih ada PR gitu kan. 3. 3 Sama ya. yang terakhir Sama yang- kemarin. masih ada lagi ya? Terakhir sih tahun lalu harusnya kita kebalik lagi ke Semeru tuh mau ngerjain PR kan, tapi karena situasi tidak memungkinkan, Batuk. bro, mau kalau nggak salah erupsi ya, ada erupsi, Batuk belum erupsi baru batuk. baru batuk sih. Yang jelas sih tutup untuk pendakian tuh, tutup nggak ada pendakian, jadi kita melipir ke Arjuno mau nggak mau karena udah beli tiket juga kan, udah sayang nih setengah perjalanan. Nyampe sana ya. Ya masa pulang lagi nggak mungkin juga kan, atau kita tidur di stasiun masa nggak mungkin kan, ya udah terpaksa kita ke Arjuno. Gunung. Nyampe PR juga. Arjuno PR lagi Banyak PR di karena Jawa Timur. persiapan kita kan sebenarnya ke Semeru ya, bukannya ke Arjuno. Jadi pas nyampe sana ya nggak tahu treknya kayak gimana, ternyata Sampai. iya ternyata asu. Ternyata asu itu emang benar-benar asu itu. Wah, berarti lumayan ya, untuk kita sebagai pemula udah lumayan lah, banyak kenal wilayah sekitar dengan trek-treknya juga kan Ya. dengan gunung-gunung yang banyak pemandangan atau perjalanan yang kita nggak tahu kayak gimana gitu kan. Random banget dah pokoknya. Ya pokoknya ya itulah. Nah, dari banyak, maksudnya perjalanan yang udah dilaluin gitu kan, pasti kan banyak cerita yang didapat gitu kan. Dari awal naik itu sampai saat ini gitu ya, apa gitu yang bikin jatuh cinta gitu kan. Gue jatuh cinta banget, kayaknya emang ya gue akan tetap ngelakuin ini sampai gue tua pun, atau sampai punya anak pun akan gue lakuin rutinitas ini gitu kan. Ya meskipun nggak kuat yang tinggi, ya paling nggak bolak-balik gede oke lah gitu kan. Itu di mana tuh? Kenapa ya gitu ya? Ya hal itu lo dapat di mana? Di mana maksudnya gimana Ya ya? kan, naik gunung kan masih ada PR, capek berarti kan. Turun balik kan nggak dapat power, terus kan lo naik lagi kan. Oh Terus ya. kenapa lo, dan hal apa gitu yang Karena gimana ya? Setiap pergi ke tempat daerah yang belum kita kenal, kita nggak tahu kita akan ketemu apa, ketemu siapa di sana. Ke tempat baru. Itu kayak apa ya? Kayak seru aja gitu. Seru. Kita coba apa namanya? Di perjalanan sih yang lebih seru sih kalau menurut saya. Setiap gunung itu yang seru tuh yang perjalanannya. Kalau masalah puncak atau enggak puncaknya sih itu mah belakangan lah kan. Iya, kalau trek. Kalau puncak kan apa namanya? Kalau saya pribadi sih saya nggak terlalu target puncak ke gunung, harus ke puncak, gunung harus ke puncak. Enggak gitu. salah, target orang masing-masing. Iya, kalau itu masing-masing kita. Ada yang target puncak, ada yang... Kalau saya sih lebih menikmati di perjalanannya biasanya. Perjalanannya. Jadi di hobi pendakian ini tuh lebih menikmati perjalanan ya, baik itu dari rumah sampai trek naik di pegunungannya itu. Pernah mengalami kesulitan nggak? Maksudnya, oh kayak gue cedera sampai gue, atau gimana gitu, atau kenapa gitu di jalan gitu kan, di trek naik gunung itu pernah gak?
Kesulitan pasti kesulitan ada lah ya, namanya di alam kan kita nggak bisa nebak alam ini akan selalu baik sama kita kan. Kalau misalnya kalau kayak di Semeru hujan dari awal pos 1 sampai ke Kalimati, setiap perjalanan hujan terus kan, basah terus pokoknya, nggak dikasih kering lah pokoknya. Basah terus. Terus kalau di Arjuno karena awalnya nggak niatnya ke sono kan, ternyata treknya wow banget kan, Jauh di luar ekspektasi. di luar ekspektasi. Batu yang bikin kaki sakit tuh biasanya kan batu, itulah. Dari banyak gunung itu yang paling bisa dinikmati treknya mana? Yang paling enak Keprau kali ya, kalau Keprau nggak terlalu jauh juga jalan, cuman beberapa jam jalan, dan treknya juga masih lumayan lah, masih enak. Berarti perahu itu ibaratnya nggak terlalu sulit tapi view-nya oke gitu. Oke. Ya maksudnya trek yang nggak terlalu sulit tapi memberikan view-nya yang bagus. Itu ya kesannya dapat. Karena gue yakin setiap orang punya cintanya sendiri, maksudnya punya cinta sendiri itu di masing-masing gunung gitu kan. Nggak semua orang suka Rinjani, nggak semua orang suka ini, nggak semua orang suka Semeru, nggak semua orang suka Arjuno kan. Ada yang emang orang berulang kali naik gede gitu nggak bosen kan, ada juga banyak juga karena dia suka mungkin atau di mananya atau lebih suka di apa ya gitu kan. Ada orang yang seneng yang ke Semeru gitu kan karena dia suka dengan Anu Kumbolonya atau apanya. Ada orang yang seneng ke Rinjani, atau ada orang yang seneng ke Merapi, ada orang yang seneng ke Merbabu dengan sabana-sabana yang kerennya juga kan, kita nggak tahu. Jadi setiap orang punya kesan tersendiri pada gunung itu ya kan. Nah kebetulan Bang Iwan nih jatuh cintanya sama ke perahu ya. Nah untuk tahun-tahun terakhir ini kan animo orang ya atau pegiat ini kan gede gitu ya, tapi banyak sisi negatif juga kan yang kita terima kan, entah itu dari sampah atau apanya gitu kan. Menurut Bang Iwan tuh atau pendapat Bang Iwan untuk teman-teman kita nih yang baru-baru gitu kan, apa gitu? Kalau animo pendakian yang baru-baru ini jadi tren kan kaum milenial lah ibaratnya. Kaum milenial gimana ya nyikapinnya itu, kayak dua sisi mata uang, tau gak sih? Di satu sisi ngebantu ekonomi masyarakat kan, tapi di sisi yang lain saking banyaknya orang yang berkunjung ke situ, apalagi dengan apa ya, etikanya yang masih kurang paham atau gak ada akhlak, atau mungkin pengetahuannya masih kurang, ya jadinya gitu, sampah di mana-mana, harus kerusakan alam kayak pencipta alam. Ya emang kayak gitu, kerusakannya, dampaknya udah kelihatan banget. ya lebih parah sih kalau menurut saya. Yang mestinya nggak dilakuin, yang mestinya dijaga malah nggak dijaga, seperti itu sih. Iya sih, yang ya mungkin ya semua juga kita itu rahasia umum lah, kita pun udah tahu apapun, maksudnya apa yang terjadi pun kita tahu karena sekarang banyak media sosial juga gitu kan. Di berita-berita pun udah masuk gitu kan, yang sangat disayangkan gitu kan. Hal yang harus kita jaga nih sekitar rusak gitu aja gitu kan, tanpa kita mikirin nanti anak kita juga nanti pengen kayak kita gitu kan, pengen nikmatin ini ya kan, pengen nikmatin itu gitu kan. Kita nggak mikir ke situ ya kan. Cuman kita pikir kita sekarang gitu kan kita bisa nikmatin, kita bukan share foto cuman sekedar itu aja, ya sayang juga sih ya kan. Nggak perlu jauh-jauh ya kan, kalau share foto pun cukup dengan Photoshop. Itu juga Ya betul ya, jadi kalau kita mau nggak, foto keren nggak usah jauh naik gunung. iya Edit aja. kita Photoshop aja, nggak usah ngebuang uang, nggak usah ngebuang waktu segala macam ya kan. Ngapain? Ya bukan untuk menggurui, jadi kita sama-sama belajar menghargai tempat yang kita kunjungi gitu kan, karena kita kan bakal ke situ lagi kan. Ya mungkin sekarang sendiri, nanti sama keluarga ya kan, mungkin yang sama keluarga nanti sama anaknya, mungkin nanti anaknya juga pengen bawa keluarganya lagi gitu kan. Jadi terus gitu kalau kita aja kan kayak gitu kan. Nah kemungkinan itu untuk Bang Iwan sendiri pendakian itu gimana, maksudnya masih akan dijalani sampai nanti atau kayaknya gue cuma camp aja nih. Udah males gitu karena asal datang sini ramai gimana?
Kalau ditanya masih pengen daki nggak, masih. Emang nggak kapok mah di perjalanan, tapi kalau turun tuh pengen lagi nagih gitu. Jadi gimana ya, kalau ya pengen masih sih, mungkin nggak kayak dulu, tapi yang biasa kita jalan sendiri bawa barang sendiri, mungkin minta tour guide atau minta dibantu porter. Mungkin kedepannya kayak gitu kali ya, karena kan ya nggak bisa dipungkiri, fisik juga udah susah pak. Iya, siapapun pasti akan mengalami ya. Ya maksudnya fisik orang tuh beda. Mungkin ada yang umur segitu masih kuat, karena kan kegiatan orang kan beda-beda gitu kan. Nggak semua orang berkegiatan dengan fisik yang melatih fisik itu bisa menjadi kuat gitu. Tapi kalau ditanya masih pengen apa enggak, masih pengen sampai kapanpun, mungkin kayaknya masih pengen selama Tiga terjangkau. selama masih ada uang lah. Kalau nggak ada uang ya susah. Iya, itu sih cerita singkat dari Bang Iwan selama masa perjalanannya. Intinya sih yang bisa kita ambil itu ya semua tempat itu bagus ya. Ya, nggak ada tempat lanjut. Nah, nggak ada Gimana tempat cara yang kita jelek. nyikapinnya aja. Jadi tergantung sudut pandang kita masing-masing. Ya tinggal kita aja yang pasti itu kita harus ngejaga semuanya kan. Ngejaga dari tempat itu, ngejaga dari etika kita terhadap orang-orang di sekitar ya kan. Iya, Ya, iya. Agar mereka juga nerima kita kalau datang lagi juga dengan baik gitu kan. Betul. Oh iya, maksudnya tetap lu Disambut datang lagi. ya, lu datang tempat gua tetap bersih gitu kan. Nggak gimana kayak gua main ke rumah lu lah gitu kan. Kalau gua main ke rumah lu tuh bang ngacak-ngacak doang, terus kan pas besok gua balik lagi pasti kan lu males kan, ngapain ke rumah gua cuma ngacak-ngacak doang. Ya sama, jangan nggak perlu di rumah, di gunung pun sama gitu. Lu datang cuma ngotorin terus pergi lagi buat apa gitu kan. Kalau lu cuma kayak gitu ya jangan gitu kan. Di sini meskipun kita gitu kan, kita sebagai pemula tapi kita harus menularkan yang baik gitu kan. Iya. Kita juga terus belajar gitu kan dari senior orang-orang yang udah dari dulu lah, yang dari dulu udah melakukan hal ini gitu kan. Yang kita belum tahu mereka udah melakukan ini, udah kemana-mana gitu kan. Ya mungkin ada lagi Bang Iwan yang mau disampaikan untuk rekan-rekan atau nanti siapa gitu temennya yang mau diajak ngobrol di sini gitu. Ajak ngobrol siapa ya, mau ngajak senior sibuk semua, ngajak artis mahal. Susah. belum mampu bayar. Ya jangan ngajak ini ya, Bisa bagian. teman kita yang kemarin sempat ke Arjuno. Oh ada ya. Ada, kita kan ada teman baru tuh yang satu berangkat bareng sama kita, sama si Ari. Oke, nanti kita coba hubungi narasumbernya, semoga dia bersedia ya buat berbagi cerita dasarnya di kita, karena kita semua pun pemula. Terima kasih, sekian dari saya, semoga bisa memberikan hal-hal baik untuk kita semua. Apapun itu salahnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.